sangat baik sekali, utamanya di daerah perkotaan di Kota Surakarta ini yang notabene tempat untuk melaksanakan kegiatan budaya itu sangat terbatas sekali, sangat sempit sekali, dan bahkan tidak ada lahan sama sekali. Nah, dengan sistem ini bisa dilakukan, kita bisa melaksanakan kegiatan budaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sistem atau cara budaya secara vertikultur ini, pertama kita siapkan yang namanya tempat untuk meletakkan alat atau penyangga berupa rak seperti yang terlihat di depan, rak dari besi. Kemudian yang kedua adalah tempat untuk menampung media tanam. Nah, tempat untuk menampung media tanamnya adalah bisa menggunakan pot atau polybag. Ada dua, ciri pupuk kandang sudah jadi. Kemudian unsur media yang ketiga adalah sekam. Sekam ada kulit beras, beras. Nah, penjelasan dalam menggunakan sekam ini sebaiknya menggunakan sekam yang sudah lapuk atau sudah lama. Tidak disarankan untuk menggunakan sekam yang baru karena cenderung masih panas dan tajam. Dari ketiga unsur ini, Bapak Ibu sekalian, kemudian dicampur menjadi satu dengan menggunakan perbandingan isi atau volume. Jadi kalau menggunakan takaran ember, satu ember tanah, kemudian ditambahkan satu ember pupuk, dan kita tambahkan juga satu ember sekam, dicampur secara merata. Setelah campur rata, kemudian kita masukkan ke tempat media tanam yang kita sediakan tadi, hampir penuh. Kemudian dilakukan penyiraman sampai basah merata. Nah, kemudian setelah persiapan, kemudian kita tanam bibit yang telah ada. Nah, biasanya bibit ini disemai dulu, ya, kecuali bayam, kangkung itu ditanam secara langsung. Biasanya selain itu dibuat. Jadi kita tentunya mengharapkan bisa panen. Untuk panen tanaman sayuran, misalkan untuk bayam bukan cabut, kemudian kangkung itu bisa dipanen sekitar hampir 3 minggu dari kita tanam. Terus kemudian tanaman sayuran daun, sawi, selada itu kurang lebih sekitar 40 harian dari kita menanam. Nah, yang agak lama ini yang sayuran buah seperti cabai, terong, tomat itu bisa sekitar 3 bulanan dari bisa panen. Nah, terus kemudian bawang merah yang kita tanam tadi juga bisa kita panen dalam, kalau kita untuk konsumsi ya, untuk di dapur istilahnya, itu bisa kita panen dengan dari tanam itu 2 bulan kemudian atau 60 hari setelah tanam itu bisa dipanen. Tapi kalau ingin menjadikan misalnya bawang merah ini tak ambilin, nah ditambah lagi umur 75 hari baru kita panen. Itu aja tidak bisa langsung ditanam, harus yang namanya digantang dulu. Kalau bawang merah digantang itu dikering-keringkan, dan tidak di PP di Semarang itu dikering-keringkan. Kalau orang desa itu dibikin tawon gitu ya, tawon itu bambu-bambu terus digantangi gampangnya. Itu pakai selama 2 bulan, itu baru bisa untuk bibit lagi. Memang nggak lama. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, dari apa yang bisa disampaikan kaitan dengan budaya tanaman secara vertikultur, dan nanti tanaman yang kaitannya dengan budi gambar secara gamblang salah satu mau sudah disampaikan oleh Pak Kodrat untuk saatnya. Maturnuwun, mohon maaf bila tak berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya dapat 3 jenis. Namanya itu ada PF 1000, 781 min 1 dan 781 min 2. Yang membedakan apa? Yang membedakan ini kandungan proteinnya dan juga ukurannya. PF 1000 ini ditujukan untuk ikan, benih ikan umur 1 sampai 2 minggu. Ukuran 6 sampai 7 cm. Itu pakainya PF 1000. Pertanyaan-pertanyaan langsung ditujukan kepada Sinten Dinas Pertanian, yang bagian pertanian Mas Anang, yang bagian perikanan Mbak Isnainin, yang bagian dua-duanya Pak Ernot. Monggo. Wonten pertanyaan, monggo. Seksi tanya jawab. Monggo Bu Deni. Yang pertama saya
mau menanyakan masalah sayur ya, ke Pak Anam. Untuk mengatasi hama, Pak Anam. Hama untuk pohon cabai itu untuk daun keriting, Pak. Itu saya sudah mencoba, saya semprot dengan pestisida organik, saya buat sendiri, bawang putih dicampur daun pepaya, kemudian saya buat terus. Tapi untuk aplikasinya saya kira kurang bisa langsung. Tetap untuk pemulihannya agak sulit sekali, Pak. Ya, saya mohon pengarahan. Daun apa yang untuk nginang itu? Sirih. Daun sirih kira-kira 10 lembar bisa di blender atau cuma sekedar diremet-remet di air kira-kira setengah liter ya. Itu kemudian 10 lembar diremet-remet di air kalau tidak di blender. Tapi lebih bagus kalau malah diremet-remet aja. Jadi yang keluar nanti cuma minyak asinnya itu. Kemudian disaring. Kemudian tambahkan deterjen sedikit, kira-kira setengah sendok teh. Dan penjenengan semprotkan pada kutu daun atau yang hama kebul tadi. Terutama di bagian, kebanyakan nyerang sih bagian bawah ini. Itu ya, di bawah itu. Untuk beberapa kasus yang tidak terlalu ekstrim itu akan berhasil. Tapi biasanya karena hama putih itu macam-macam bentuknya ya. Ada yang nempel kuat sekali itu bentuknya apa itu. Saya semprot juga susah. Nah kalau udah begitu biasanya saya secara terbatas menggunakan pestisida kimia itu pun dalam jumlah yang sedikit. Dan tidak saya berikan dalam skala yang luas. Hanya pada daun yang kena aja. Tidak kemudian saya semprotkan pada kiwa temennya mbuh kena mbuh ora tak semprot kabeh ndak seperti itu. Dan saya biasanya menggunakan hanya yang ada di sekitar saja. Kalau adanya misalnya pestisida yang untuk untuk tanah itu, misalnya furadan itu cuman furadan itu yang warna biru seperti pasir itu, kasih air panas yang mendidih, kemudian saya diamkan sampai dingin, itu saya semprotkan di situ, itu memang mandi benar gitu. Jadi besoknya lagi yang putih-putih itu langsung kering ya. Tapi itu juga harus diulang sekitar dua kali. Kalau sekali itu biasanya yang induknya mati tapi dia masih menyisakan telur-telurnya atau apa, dia akan muncul seminggu lagi. Nah itu memang sebaiknya 2 kali. Tapi jangan sampai itu diberikan secara skala yang meluas, nanti akan secara ilmu lingkungan akan mengganggu keseimbangan alam. Jadi kaitannya dengan lele, Pak. Kalau saya cenderungnya ke Mbak Isna ini tadi, apabila lele tersebut setelah kita tabur atau kan kita masukkan ke dalam air, memang kalau tidak sama besarnya padu, jelas itu ya, padu. Ya, setelah menginjak ke dewasa itu banyak sekali lele malah justru menjadi profesor semuanya, buta sirai, Pak. Kenapa? Nah ini setelah kami cek tadi pagi, kebetulan kami di SD 16 itu juga ada, Pak. Iya, kami coba lu kok lele ini kok malah do kaya kowe, Pak. Pak itu masalahnya ada yang buta gitu. Nah, kenapa? Setelah kami pegang, itu bukannya berkelahi, Pak. Malah justru apakah itu virus? Nah, apabila untuk menanggulangi hal seperti itu, apa obatnya? Ini yang harus disampaikan. Untuk kotoran, nah gitu. Nah, itu nanti pasti masih ada mungkin masih ada kotoran yang tadi sisa makanan, benar apa yang sama Pak Erno tadi, harus sisa secepat mungkin diambil. Kalau tidak pasti menjadi endapan. Nah, endapan ini nanti menjadi racun kan gitu, Pak ya. Nah, bagaimana untuk menanggulangi hal seperti itu, Pak Erno? Terima kasih dari kami. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ora beres gadul ngono kuwi. Diana, Pak. Terus Diana RT. Pak. Pak. Nggih. Sampeyan nggih. Nggih, pun monggo. Iki Pak RT, Pak Slamet bilang video. Foto. Marto nggih. Lho sak milih apa lho? Milih to, Pak. Milih yo. Sapriyono.
Triyono tempat. Arit ambil sudah. Kita boleh lihat sono.